paksain ilmunya RDAY. Ilmu kearifan lokal. Apa tuh ilmunya kearifan lokal? Kalau memang Bapak dan Ibu belum bisa bangun jam 00, belum bisa senyum, belum bisa mandi, belum bisa tahajud, dan belum bisa baca Quran, belum bisa sedekah subuh, belum bisa sedekah Jumat Barokah, belum bisa sholat badiah qobliyah, belum bisa sholat taubat, bahkan ibu belum bisa ngilangin sifat 18, mendingan ibu dikubur hidup-hidup aja deh. Sadis bener Pak Haji? Ya, saya lebih sadis. Allah lebih sadis lagi. Kok Allah sadis? Ya memang Allah kan nurunin 2 malaikat. Siapa yang tidak sedekah hari subuh, siapa yang tidak sedekah subuh, doa malaikat Bu, bikin dia ekonominya turun. Bikin jabatan jadi presidennya copot. Jadiin menterinya, jabatan menterinya copot. Jadikan gubernurnya copot. Jadikan kapoldanya copot. Jadikan pangdamnya copot. Itu doanya malaikat, bukan doanya kita. Kenapa? Karena dia nggak sedekah subuh. Saya udah sedekah subuh Pak Haji. Kesiangan, ketelatan. Harusnya sedekah subuhnya habis sholat asar. Harusnya sedekah subuhnya habis sebelum maghrib, sesudah maghrib, atau sebelum tidur. Jangan pas subuh baru sedekah, kan malaikatnya udah pergi. Jangan. Pokoknya sedekahnya sebelum maghrib atau habis asar. Atau sebelum tidur. Jadi ibu berselimut dengan sedekah. Saya mau ibu kalau hari Jumat paksain sedekah. Kalau bapak dan ibu punya hajatnya ekstrim, paksain. Karena sedekah hari Jumat tuh sedekah di bulan Ramadan. Nyari sedekahnya kemana Pak Haji? Harus ke anak yatim. Kenapa harus ke anak yatim? Karena ada di Al-Quran. Nanti ibu tinggal lihat, dijabarin nanti di Al-Quran ada. Kalau saya sedekah ke fakir miskin dan anak terlantar, itu kan di Undang-Undang Dasar 45 udah tertulis. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Ngapain ibu ikut nimbrung negara? Negara itu kan ibarat laut. Masa laut digaremin? Berasa asin nggak? Enggak lah. Orang pulang dari masjid dikasih nasi bungkus. Dimakan nggak sama orang yang pulang dari masjid? Hampir sebagian nggak dimakan. Kenapa? Kalau sampai dimakan bisa dimarahin sama istrinya. Orang udah dimasakin kok. Makan punya orang. Akhirnya apa yang dia bawa tuh? Dikasih makan siapa? Ke ayam. Kenapa nggak kita kasih aja anak yatim? Bukan nih saya nggak boleh, boleh. Tapi kan kita mau nyari manfaatnya biar cepet. Bagi-bagiin. Tukang ojek atau siapa. Nggak apa-apa, bagus. Tapi apa tukang ojeknya dimakan? Belum tentu. Kan dia di rumah dimasakin sama istrinya. Bisa istrinya ngamuk. Udah dimasakin malah makan makanan orang, ya kan? Udahlah kita kasih anak yatim aja. Di sekitar kita boleh cari. Tapi maunya saya cari anak yatim yang spesial. Seperti Nabi Muhammad SAW. Apa tuh? Yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal. Dia masih dalam perut ibunya. Nggak ada Pak Haji numpang wifi-nya RDAY. Numpang wifi-nya RDAY. Cari anak yatim yang tahajud. Yang tiap malam hobinya sholat tahajud. Cari anak yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi udah berangkat umroh. Udah nyium batu ajar aswad. Nggak ada Pak Haji numpang wifi-nya RDAY. RDAY ada kok. Numpang aja numpang. Nah maunya saya begitu. Kedua, ibu praktekin ilmu kearifan lokalnya RDAY. Apa tuh? Celana dalam wajib dibalik. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik tiap hari pulang pasti bawa duit. Pasti bawa duit, nggak mungkin nggak.
Apakah dia tukang potong rambut? Apakah dia montir motor? Apakah dia montir mobil? Apakah dia tukang parkir? Coba cari dalam dibalik. Pasti tiap hari bawa duit. Apakah dia koki? Apakah dia pelayan supermarket? Apakah dia supir taksi? Apakah dia supir Grab? Kalau Haji Marco aja bisa cair miliaran. Tiap hari ada aja uang masuk. Dengan nyentongin duit. Bapak dan ibu juga harus nyentongin duit pulang dari sini. Nggak usah khawatir. Pasti cair. Nggak mungkin nggak. Nah ini langsung diajarin sama guru kita langsung Haji Marco cara nyentongin duit. Bapak deket Haji Marco megangin mic. Haji Marco yang ngajarin nyentongin duit. Bos, ntar aja belakangan lu jangan nurutin gue tahu, ntar aja. Kita bohongin juga dia mau. Ajarin dulu. Iya Ibu, saya dari Departemen Treasury Departemen atau Departemen Keuangan. Saya ingin menerangkan tentang panggil uang yang biasa Pak Haji berikan sebagai uang bibit. Di antaranya uang 50.000, 75.000 dan juga 100.000. Dan ada centongnya tentunya. Dan centongnya itu dari Pak Haji ini umurnya udah puluhan tahun atau lebih dari umur kita. Jadi uangnya ini jangan kalau ibu dapat nanti jangan digunakan untuk berbelanja. Ditulis di sini RDAY supaya nggak kelihatannya karena kalau nanti bapak ibu punya uang banyak, uang 1 juta 2 juta ditumpuk dan dikaretin mulai dipanggil. Dengan caranya begini ya. Pertama kita baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah 9 kali. Lalu ibu bapak mengucapkan seperti kata biasa yang ibu bacakan ketika ibu punya hajat. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini arahnya ke sini ya Bu. Ke arah kita, bukan arah ke sana. Ya, jadi bukan ke sana. Kalau ke sana pergi. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan wasilah amin aminnya anak yatim Kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Miswondo, saya memanggil uang dengan jumlah dengan yang warna merah, ini merah, maaf, yang merah, yang biru, ini kalau yang ada merah, yang ada gambar ini, bapak kita panggilnya ganteng, atau terserah bapak ibu tole atau siapa, monggo mas atau silakan. Kalau ini yang menari itu cantik-cantik, kita panggilnya cantik atau ayu terserah. Dan mereka itu semua tersenyum. Jadi ketika memanggil uang itu jangan sedih, jangan bilang, Allah berikan saya uang 300 juta ya Allah buat ini. Tolong Allah. Jangan, jadi doanya kita harus senang dan bahagia. Kita panggil gini ya. Seperti tadi, yang lain lagi dengan mengharap ridho Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya dan wasilah anak yatim Kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Miswondo, saya memanggil uang yang warna merah, yang warna biru, yang ganteng, yang cantik, senantiasa masuk ke rekening saya, baik yang di BNI, BRI, ataupun di Danamon maupun di BCA, di rekening-rekening ya. Atau masuk ke rekening saya di rekening terserah apa aja. Kalau ibu punya uang, ya seperti tadi saya bilang ditumpuk aja, diikat pakai karet. Uang sayang yang ganteng, yang cantik, saya lagi butuh uang di bulan ini sebesar 10 miliar. Pasti kamu datang dan memenuhi pundi-pundi keuangan saya, baik yang di BNI, BRI maupun di laci-laci saya atau di dompet dan tas saya. Uang yang ganteng yang cantik masuk ya ke rekening saya, datang ya ke kehidupan saya. Yang banyak, yang berlimpah, yang mudah dan juga yang berkah.
Uang masuk dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Kenapa kita mintanya bukan 1 juta aja Allah, 2 juta aja, jangan, karena Allah itu maha kaya. Dan kita mintanya sama Allah yang banyak, yang sedikit. Uang datang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Uang sayang, yang ganteng, yang cantik, masuk ya ke rekening saya, masuk setiap hari. Seperti saya katakan bahwa saya sedang butuh uang 10 miliar tiap bulan, dan tiap bulan engkau selalu datang dan ajaklah teman-temanmu, sahabat-sahabatmu datang ke sini apabila engkau aku gunakan sebagai alat alat jual beli, atau ibu misalnya buat bayar listrik, buat bayar SPP anak-anak, atau ibu mau beli bensin atau apa, nanti kamu datang lagi ya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Dan apabila engkau punya sahabat dari luar negeri, misalnya uang dinar, dirham, pound sterling, euro, dolar, American dollar, Singapura dollar, masuk, real masuk, yen masuk, Thai baht masuk, yen Jepang masuk. Kamu datang dan ajak ya teman-temanmu, sahabat-sahabatmu ke rekening saya maupun ke kehidupan saya. Saya sangat mengharapkanmu dan menunggumu untuk datang ke rekening saya atau ke dompet saya. Uang datang dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan, juga sangat berlimpah. Masuk ya sayang, masuk. Jadi kita panggilnya harus senang. Dengan kata-katanya seperti kita berbicara kepada teman atau sahabat dengan kata-katanya yang indah. Mungkin Bapak Ibu ingin menggunakan kata-kata yang lebih enak lagi, lebih nyaman lagi buat Ibu Bapak. Kata-katanya gelis atau bahasa Sunda atau ayu atau terserah, ganteng atau mas atau toleh, terserah. Pokoknya yang nyaman-nyaman buat Ibu. Dan Ibu harus senyum, jangan menangis atau Ibu berharap bahwa ini selalu ngarep, misalnya ambil uang tapi ngarep pokoknya besok harus datang. Enggak, kita itu butuh waktu, butuh proses, dan jangan protes. Tapi kita harus yakin ke Allah bahwa kita telah melakukan ritual pemanggilan itu dengan cara RDAY, karena kita sudah datang ke RDAY ijab dan sedekah. Itu. Jadi buat ibu bapak silahkan untuk mencoba di rumah. Waktunya mungkin ibu pengen tahu jam berapa aja. Kalau saya itu biasanya setelah sholat fardu, habis sholat zuhur misalnya, habis baca doa, saya nggak langsung lipat sajadah, tapi saya usahain manggil uang dulu. Misalnya habis sholat zuhur, asar, maghrib, sebelum sholat tobat, atau setelah sholat isya, atau nanti sholat tahajud, kita bisa manggil juga di waktu-waktu yang kita anggap sangat nyaman untuk memanggil uang. Kenapa kita panggil uang itu berulang-ulang? Karena seperti kita manggil ayam, itu kalau itu ayamnya nggak datang, cuma nengok doang gitu. Tapi kalau panggilnya ayamnya pada datang. Juga untuk manggil kucing misalnya, pus, kucingnya biasa-biasa aja, tapi kita panggil pus, kucingnya pada datang. Kita manggilnya berulang-ulang. Dan harus yakin rezeki datang dari Allah, dan kita melakukan ini seperti kita sedang memanggil ayam atau memanggil kucing, atau enggak seperti mungkin ibu tanya kok harus pakai uang bibit, seperti anak-anak zaman sekarang itu pada main burung yang dikelepekan itu. Burung merpati. Burung merpati kelepekan ini. Jadi rezeki itu uang burung dara itu pada datang ke rumah kita, atau jadi pada datang dan hinggap tinggal di tempat kita. Begitu juga uang kita panggil. Itu ibu. Jadi baru semangat, harus bahagia, karena kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezekinya pergi. Karena kalau hati senang itu hatinya terbuka seperti bunga, rahmat, hidayah, rezeki datang, malaikat pada datang. Akhirnya terkabulah ayat kita. Dan apabila kita sedih, hatinya tertutup, rezeki nggak bisa masuk, hidayah nggak bisa masuk, hal yang positif nggak bisa masuk, karena hati kita sedih, ngeluh terus. Dan kita ulangi, afirmasikan berulang-ulang, dan kita
seolah-olah ini sudah kejadian. Terima kasih Allah, uangnya sudah datang dengan jumlah 10 miliar tiap bulan. Terima kasih Allah. Jadi setelah kita selesai ini, nanti kita bilang sama Allah, Allah terima kasih Allah, uangnya sudah tiba. Walaupun maaf ya, kita tapi udah belum tiba, tapi kita bayangin bahwa uang itu udah ada dan udah disediakan Allah untuk kita. Padahal belum. Padahal belum. Kita harus bilang terima kasih banyak Allah atas rezeki yang berlimpah ini ya Allah. Terima kasih, ini berkah banget. Allah. Berprasangka baiklah kepadaku. Ya. Itu. So buat Ibu, nanti Pak Haji bisa tanyakan lagi Pak Haji yang Ibu ingin tanyakan. Ini tentang uang bibit dari saya, dari Pak Haji dan caranya seperti itu. Oke, kabul ya, semangat ya.